Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mencari Formula Lolos P3K. Nah, jadi channel ini akan mengulas materi-materi dan latihan soal berkaitan dengan P3K. Apa sih P3K? Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi saat ini saya statusnya masih sama nih dengan kalian, yaitu sebagai guru honorer di sebuah sekolahan. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama agar kita nantinya sama-sama lolos P3K tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial, yaitu pada aspek integritas diri. Nah, apa sih sebenarnya integritas diri? Istilah kata integritas sering kita dengar dengan hal yang berkaitan dengan sikap profesionalisme dalam bekerja. Umumnya, istilah ini ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki jabatan atau pekerjaan. Namun, apa yang dimaksud dengan integritas? Arti integritas adalah prinsip-prinsip moral dan kualitas kejujuran yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan dan ditunjukkan secara konsisten dalam kehidupannya secara keseluruhan. Integritas juga bisa diartikan suatu kepribadian yang ada dalam diri seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan dan perbuatan dan sesuai dengan nilai-nilai serta kode etik. Nah, itu berkaitan dengan arti integritas itu sendiri. Kemudian, seseorang dianggap berintegritas tinggi, ia memiliki kepribadian dan karakter berikut ini, seperti memiliki komitmen yang kuat, jujur, dapat dipercaya, setia, bertanggung jawab, menepati ucapannya, menghargai waktu, dan memegang teguh prinsip dan nilai-nilai hidupnya. Seseorang yang baik atau tulus maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran, kemudian dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah, berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, kemudian tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa atas tindakan membela atau mempertahankan kebenaran, meskipun resiko yang ditanggung bisa saja dapat mengancam kelangsungan karirnya. Nah, intinya bahwa pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Nah, berikut adalah contoh soal berkaitan dengan integritas. Soal nomor 1. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas kepengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Atau E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah, oke, kita lihat dari option yang A, ikut melakukannya. Berarti kalau ikut itu berarti ikut melakukan sesuatu yang negatif, berarti itu salah ya. Kemudian yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Itu bisa benar, tapi kita lihat yang lain juga. Yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang. Nah, jadi yang ini juga tetap melakukannya hal negatif tersebut. Kemudian D, terkadang saja melakukan hal tersebut, berarti terkadang tetap melakukan. Kemudian yang E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Namun jika, nah ada kata namun berarti masih ada kesempatan untuk melakukannya. Nah, dari kelima opsi jawaban ini yang paling tepat adalah jawaban B. Jadi untuk yang soal nomor 1, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Sangat jelas jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Atau E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Oke, kita lihat dari A dulu.
Hanya dalam hati saja, berarti kemungkinan dalam perilaku juga menyetujui ya. Salah jelas ya. Kemudian yang B, wajar karena hal tersebut sering terjadi. Nah, membiarkan hal negatif berlaku di kantornya, itu juga salah. Kemudian C, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa dan sebisa mungkin mengingatkan hal tersebut. Itu bisa. Kemudian D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Mungkin bisa juga. Atau E, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik. Itu juga seperti membiarkan hal negatif berlaku di kantornya, itu juga salah. Jadi jawabannya kalau nggak C atau D. Nah, kalau kita lihat yang C itu lebih cenderung bahwa dia tidak ingin terlibat dalam melakukan rekayasa laporan keuangan dan sebisa mungkin mengingatkan, justru kalau bisa mencegah perbuatan negatif itu sangat bagus. Sedangkan kalau yang D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang, itu sebenarnya juga bagus, tapi lebih condong ke C. Kalau bisa, kita tidak terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan hal itu bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 3. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep itu. Pembeli tersebut memaksa ingin membeli dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolak dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Oke, kalau kita bahas dari soal tersebut sudah jelas sebenarnya ya. Karena memang dalam sebuah apotek itu ada ketentuan atau syarat atau aturan yang berlaku. Nah, di situ dijelaskan bahwa dalam memberikan sebuah obat-obatan harus menggunakan resep dokter. Namun seorang pembeli tersebut tidak memiliki resep tersebut. Nah, harusnya apa? Kalau sesuai aturan ya memang tidak boleh diberikan kepada pembeli tersebut karena pembeli tersebut harus menyertakan resep dokter untuk menebus obat tersebut. Jadi kalau kita lihat jawaban dari A, B, C, D, E, jawabannya jelas adalah D, karena karyawan tersebut harus memiliki prinsip dalam menegakkan aturan yang berlaku di apotek tersebut. Oke, lanjut soal nomor 4. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Oke, dilihat dari soal nomor 4 ini, jawabannya adalah ya, D. Ya, jelas ya. Jadi jawabannya adalah D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Di situ sangat jelas. Oke, lanjut soal nomor 5. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Pendapat saya, A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Kemudian D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Atau E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Jawabannya apa? Jelas D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Nah, kalau kita lihat kalau A itu saya pun tidak akan mematuhi peraturan, berarti jawaban yang A itu bahwa dia akan ikut-ikutan menggunakan internet untuk keperluan pribadi. Itu salah jelas. Kemudian yang B, jika hanya saya mematuhi peraturan tersebut maka percuma. Nah, itu juga mungkin ikut-ikutan juga. Kemudian yang C, saya akan terus mematuhi. Nah, itu sebenarnya benar. Kemudian D juga benar. Kemudian yang E, sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Kalau yang E sebenarnya aturan itu sudah dipertimbangkan baik buruknya. Kalau memang aturannya seperti itu ya bagaimanapun harus kita ikuti dan patuhi seperti itu. Nah,
Antara C dan D itu sebenarnya hampir sama, tapi poinnya lebih bagus yang D karena selain mematuhi peraturan tersebut, kalau bisa kita berusaha mengajak pegawai lain untuk ikut mematuhi aturan yang berlaku di kantor tersebut. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah D. Oke, demikian dulu informasi berkaitan dengan P3K ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.